Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang misteri kapur barus Nusantara yang melegenda. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu, dan kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain biar lebih banyak yang mendapat manfaat. Asal-usul kapur barus. Kapur barus biasanya kita gunakan sebagai pengharum pakaian, pengusir rengat, dan bahan pengawet non-makanan. Istilah kapur barus digunakan oleh para pedagang dari India, Asia Tenggara, dan Timur Tengah untuk cairan yang dikeringkan dari hasil ekstraksi pohon kamper atau Cinnamomum campora. Sejak dulu, kapur barus memang menjadi komoditas perdagangan yang cukup penting. Ia ada dalam catatan para penjelajah dunia. Dalam karya geografis Ptolemeus, tercatat bahwa terdapat sebuah wewangian yang berasal dari 5 pulau yang dinamakan Barosai. Oleh para ahli sejarah, nama tersebut dikaitkan dengan Barus, salah satu daerah yang berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. J. Fakhruddin Daulay, seorang staf pengajar jurusan sejarah Fakultas Sastra di Universitas Sumatera Utara, dalam artikelnya yang berjudul Bandar Barus dalam Catatan Sejarah, menyatakan bahwa Barus pernah termasyhur ke seluruh dunia sebagai bandar dagang yang mengekspor hasil kapur barus yang sangat diminati pasar dunia. Fakhruddin menyatakan bahwa terdapat keterangan yang menyebut bahwa kapur barus dari Indonesia pernah digunakan untuk pengawet mumi raja-raja Mesir atau Fir'aun. Keterangan paling tua mengenai barus berasal dari abad kedua Masehi, berdasar pada kitab ilmu bumi karangan Ptolemeus yang berjudul Geographic Hypogesis di tahun 160 Masehi, yang menyebutkan bahwa jauh sebelum bangsa Eropa tiba, pedagang-pedagang Cina, India, dan Arab telah memiliki hubungan dagang dengan pelabuhan Barus. Sementara sejarawan Indonesia Muhammad Yamin memperkirakan perdagangan rempah-rempah, termasuk diantaranya kapur barus dan kemenyan, sudah diperdagangkan di Nusantara sejak 6.000 tahun yang lalu. Kapur barus di Nusantara. Kapur barus memang telah menjadi salah satu primadona perdagangan sejak berabad silam. Barus yang berada di pesisir barat Sumatera adalah salah satu penghasil utama komoditas berharga itu. Kota Barus adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia. Dari kota inilah nama kapur barus, atau orang lebih mengenalnya dengan kamper, berasal dan tersohor sejak dahulu kala. Oleh masyarakat sekitar, pohon ini biasa disebut dengan barus, haburuan, atau kaberun. O.W. Walters dalam Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya abad ke-3 sampai dengan ke-7 menerangkan pohon kapur barus merupakan tanaman hutan rimba Nusantara bagian barat. Tumbuhan ini hanya tumbuh di Sumatera, Borneo, dan selatan Malaysia. Kapur barus dalam kebudayaan Arab. Dengan bahan kapur barus, orang-orang Arab bisa melakukan berbagai hal. Noah Stephen pada Kamper dalam Sumber Arab dan Persia menulis, bagi ahli ilmu kedokteran dan penulis Arab, kamper merupakan salah satu dari 5 rempah dasar. Sebagai rempah dasar, salah satunya kamper dipakai untuk campuran pewangi. Di antara jenis campuran wangi-wangian yang mengandung kamper, nut, dan suk adalah yang terpenting. Adapun pewangi dalam bentuk air kamper hanya digunakan oleh orang-orang kaya dan golongan pemimpin. Ini khususnya pada zaman dinasti Abbasiyah. Tercatat dalam beberapa naskah bahwa sesudah makan, orang kaya biasanya menyediakan air berwangi kamper kepada para tamu untuk menyuci tangannya. Tulis Nouha. Lalu seberapa berharganya kapur barus bagi bangsa Timur Tengah hingga dijadikan perumpamaan campuran minuman para penghuni surga? Noah Stephen menjelaskan, istilah kafur sudah muncul dalam syair-syair yang dipercayai ditulis sebelum Islam muncul. Di sini kafur dibandingkan dengan minyak kasturi untuk melambangkan kontras warna putih dan hitam. Dikontraskan misalnya warna minyak kasturi dari tinta dan warna kamper dari kertas, tulisnya. Kemudian muncul juga dalam tulisan dua orang sejarawan
Ibnu al-Athir, dan Ibnu al-Baladuri. Tercatat kalau pada 637 Masehi, yaitu waktu perebutan ibu kota dinasti Sasanid Ctesifon, para penakluk Arab menemukan kamper yang dikira garam di antara rempah-rempah dan wangi-wangian hasil rampasan. Jika diterima, cerita ini menunjukkan kamper sebagai hasil dari pohon kapur sudah dikenal pada awal zaman Islam, tulis Noha. Kamper pun dikenal dalam ilmu kedokteran sekitar pada abad ke-10. Di antaranya ahli bibliografi dan ilmu pengobatan dari Andalusia, Ibnu Gulgul, mendaftarkan kamper di antara 63 bahan obat-obatan yang tak dicatat Dioscoride, ahli kedokteran Yunani dari abad pertama Masehi. Dalam bukunya, Ibn Gulgul mendeskripsikan kamper adalah sejenis getah dari pohon yang mirip pohon cemara yang ada di Hindia. Air kamper digunakan sebagai balsam. Kamper yang sedikit panas sebelum penyulingan menjadi dingin dan kering sesudahnya. Jika dihirup atau dicampurkan dalam obat-obatan, kamper dapat mengobati kandung empedu yang panas, radang hati, dan demam tinggi. Kamper juga digunakan untuk merempahi mayat. Seorang inspektur di kantor Al-Hisbah, Ibn al-Ukhwa, abad ke-14 Masehi, mencatat dalam bab mengenai pemeriksaan pekerja yang merempahi mayat berdasarkan ritus tertentu. Karyanya ini terkenal seantero Mesir, Syria, dan sekitarnya. Tertulis bahwa mayatnya dimandikan beberapa kali dan kamper dipakai pada saat terakhir kali dimandikan. Barulah setelahnya mayat itu dikebumikan. Nah, demikian tadi video kali ini tentang sejarah dan asal-usul kapur barus dari Nusantara yang mendunia dan melegenda. Kalau ada kritik, koreksi, atau masukan untuk tema video kita berikutnya, silakan tulis komen di bawah ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.